bayang. Kayak juara satu nggak ada yang protes. Kenapa nggak kepake? Itu masalah gimana? Materi lagu atau gimana? Yang pasti, makanya kan kemarin saya sudah sampaikan, ya, sistem ini mengacu pada sebuah bobot kualitas. Bobot kualitas di sini kita kembalikan dulu pada SDM juri yang bertugas. Karena di Dewa tetap mengedepankan sebuah kualitas yang ditunjang dengan beberapa acuan yang kita sampaikan. Ada durasi, variasi irama lagu mutlak di situ, durasi, volume, gaya, menyangkut karakter jenis burung masing-masing. Satu nominasi. 21. Event hari ini akan membawa nuansa yang berbeda untuk event-event selanjutnya yang akan datang. Terima kasih, saya selaku EO sekali lagi, terima kasih Kota Solo membawa sebuah antusiasme yang luar biasa untuk hari ini. Terima kasih, kami pamit. Sekali lagi mohon maaf barangkali ada kekurangan, kelemahan kami selaku pengadil dan selaku EO Dewa 99. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pak Bambang, tadi ada beberapa peserta yang tanya itu soal apa yang paling banyak? Kenapa? Peserta yang bertanya itu soal apa ya? Mungkin soal perbedaan pendapat. Kebetulan yang bertanya ya mendasar ya, mendasar menyangkut ya teknis. Nah, ada yang seperti itu ya kan, karena kan sistem blok ini kalau memang belum kita sosialisasikan secara detail, kadang pemahaman pemain itu masih belum sinkron di situ. Karena ya burungku itu kerja secara umum seperti itu kan, tapi kerja yang bagaimana dulu, iya kan? Tadi sepintas kita misalnya ya kerja itu lihat burung kerja. Ya sekilas. Kira kelayaan full. Ya dapat. Ya. Kita bayangin, kayak juara satu nggak ada yang protes. Kenapa nggak kepake? Itu masalah gimana? Materi lagu atau gimana? Yang pasti, makanya kan kemarin saya sudah sampaikan, ya, sistem ini mengacu pada sebuah bobot kualitas. Bobot kualitas di sini kita kembalikan dulu pada SDM juri yang bertugas. Karena di Dewa tetap mengedepankan sebuah kualitas yang ditunjang dengan beberapa acuan yang kita sampaikan. Ada durasi, variasi irama lagu mutlak di situ, durasi, volume, gaya, menyangkut karakter jenis burung masing-masing. Jadi kalau pertanyaan dari media Burung News seperti itu, mungkin saya bisa memberikan sebuah jawaban bahwasannya secara teknis dan pengajuan di akhir, burung ini ada pembanding yang lebih layak. Bukan berarti dengan bendera 6 itu harus juara, bukan. Karena logikanya ada bendera 6 dan 5. Ya, 24 oke, dengan bendera 4. Kelayakan 4. Nah sekarang kita bendera 4 dalam satu kelas. Bendera 4 itu dari 24 ini ada 10 katakanlah. Ada 10. Ya kita open kan, dari 10 ini kan mesti harus kita saring lagi. Tidak mungkin akan kita ambil semua. Iya kan? Jadi 10 kita saring sesuai dengan kuota kejuaraan berapa yang harus dimaksimalkan. Dari situ kita harus mengeliminasi. Dengan cara apa? Mulai dari progres awal juri blok mendapatkan, sama progres akhir juri awal dan akhir mendapatkan tidak.
dari tengah sudah tersubsidi dari blok-blok lain. Jadi pada saat perbandingan akhir nanti akan ketemu dari masing-masing blok ini kan tiap juri pasti punya pengajuan, atau paling tidak blok yang terbaik pasti akan beradu dengan blok yang lain. Dari sini nanti akan tersortir dengan sendirinya, bertarung dari sisi apa? Kembali satu, juri yang berbicara dalam arti berargumen bahwa juri punya standar mutu yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, itu satu. Kedua, secara umum perputaran dan kondisi situasional burung tidak selalu ngecun sama, iya kan? Jadi hal ini kadang yang mendasar, yang selalu menjadi salah satu argumen peserta untuk menjatuhkan EO selaku pengadil di lapangan. Padahal realitanya tetap kita ada subsidi pantauan di situ, subsidi pembanding di situ. Dari 10 kita eliminasi 4, otomatis dari bendera 4 yang mendapatkan penuh kan harus tereliminasi karena ada pembanding yang lebih baik, bukan jelek, tapi ada pembanding yang lebih baik. Terus satu hal yang menarik Ya. tadi dari beberapa sesi saya lihat ketika ada burung kerja misalnya, ternyata katakanlah 4 juri itu pilihannya sama kemarin. Ketika burung itu nggak kepake, 4-4-nya ternyata buang semua. Artinya apa itu? Apa karena Maksudnya gimana? jadi nggak ada beda pendapat di antara Pak Juri di ajuan loh. Di ajuan nggak masuk semua. Yang kita lihat anu kerja apik banget. Oh, nggak masuk semua. Ini kan berarti pemahaman antar juri sudah mendekati sama atau nek kita yang dicari bukan ya gini. Iki mau kerja, so mungkin boleh tapi bukan hanya itu yang hari ini terjadi dan real contoh nyata. Satu hal, ada pertanyaan 4 juri sama-sama tidak mendapatkan. Begitu juga kita balik, semua juri sama-sama mendapatkan. Kontras kan memang. Tapi apakah ini juga mudah? Dalam satu event dengan nominasi terbuka, satu juri ada beberapa kelas kita yang sama terus. Iya kan? Akurasinya ini bisa dipertanggungjawabkan. Iya kan, terlepas itu burung sedikit atau banyak, ya dari persentase bobot pengajuan itu mendekati sama dan bahkan ada yang sama. Karena di situ apa? Ada koridor, ada protek, ada pengingat, ada warning bendera. Bendera di situ menandakan bahwa burung ini harus dipantau lebih. Sedangkan dari sisi kacamata pemain, kalau kita benar-benar safety menikmati ke dalam, kita baru bisa membedakan. Sekilas ya mohon maaf mungkin dari luar heboh. Kalau kita sudah menyaksikan antara pengadil dan peserta pasti berbeda. Karena apa? Pengadil jauh lebih bisa mendengarkan, jauh lebih bisa menganalisa. Yang pasti akurasinya akan dapat. Reportnya bagaimana, notulen pribadi masing-masing juri, kita SOP Dewa diwajibkan di situ. Karena apa? Ini untuk membuat akurasi penilaian ini akan semakin dapat. Apalagi momen-momen kompetisi sangat ketat, seperti tadi murai kan sangat ketat sekali. Tapi dengan protek ada bendera di situ, jadi burung-burung yang benar-benar punya bobot kualitas akan tersaring dengan sendirinya. Kita tidak melihat dari sisi gaya, tapi kita melihat dari sisi bagaimana variasi irama lagu burung ini pada saat berkompetisi. Jadi menyangkut pemahaman juri, proses ya sampai ke hampir mendekati sama pemahaman ya, ya, sehari 2 hari jadi kan? Ya. Nah, apakah dulu juga ada proses habis ini dicatat terus ayo kita diskusi apa antara burung A dan B, kamu Rimba pilih yang itu, kamu Heri pilih yang itu, menurut jelaskan apa ada proses semacam itu sampai kemudian muncul ke oh nek ngene kudune iki sing luwih apik, nek ngene kudune si C sing luwih apik. Ini masih ada juri-juri kita. Kita tidak skala event. Kita memulai ini dari skala latber. Ya pokoknya kontes lah apapun. Iya. Karena apa? Orang mungkin dengan besar terus bisa jadi besar. Dari tingkat prosesnya mereka tidak mengalami.
Kalau kita dari skala labber, hal kecil pun itu sudah langsung kita gali, langsung kita diskusikan saat itu, apalagi sekelas event. Dari labber tanya anak-anak ini, kalau ada kesalahan, ada mungkin yang tidak pas, ada beda pendapat, pasti guyonannya nanti pulang maghrib ini bapaknya marah. Ini dari hal yang kecil. Makanya kenapa kita selalu komitmen dan continue untuk membuat kualitas EDM ini mempunyai standar mutu yang tidak terlalu jauh, ada kesenjangan dan pemahaman ini juga hampir merata. Ini kan yang susah ya. Ini yang benar-benar susah. Makanya kenapa di satu sisi kita dengan banyak buka tempat itu juga oke, bagus. Dari sisi branding nama mungkin akan cepat terkenal. Tapi kalau kita sudah dihadapkan dengan persamaan persepsi profesi diri ini, tidak mudah ya. Butuh kesabaran, butuh proses, butuh pengorbanan, baik itu dari waktu, tenaga, pikiran. Dalam era bebas seperti ini, kalau kita tidak benar-benar berkompetitif, juga loh, karena orang itu sudah profesi. Karena apa? Kita pengadil di dunia hobi tidak akan pernah bisa membuat orang puas sepenuhnya. Secara logika, kita hanya bisa memberikan sebuah opini publik bahwa kita bisa memberikan sebuah kinerja ini dengan tolok ukur yang bisa dipertanggungjawabkan, itu aja. Ya kan, nanti peserta yang menilai bagaimana bobot kualitas kita pada saat bekerja, bukan bobot kualitas bagaimana kita bisa memberikan sebuah apresiasi. Itu bukan, karena itu kewajiban kita memberikan apresiasi, tapi bagaimana kita bisa memberikan etos, kualitas, dan profesionalisme kerja ini benar-benar ada standar mutunya di sini. Jadi kita tidak asal. Mungkin hari ini bisa sedikit, saya bilang tidak banyak, sedikit banyak ada memberikan sebuah gambaran yang berbeda, ya kan? Karena ini proses dari awal itu sudah terbuka sampai menjelang konser, dan konser pun juri-juri tidak akan bisa meniru satu sama lain. Mereka sudah punya kriteria sendiri, dan kriteria ini yang mereka dapatkan dengan apa ya? Dengan proses, bukan dengan instan setahun 2 tahun. Mereka berapa lama? Benar tanya sendiri masing-masing, ya kan? Saya jenjangnya pun juga tidak asal. Makanya dalam apa ya, menciptakan kualitas SDM yang mempunyai tingkat pemahaman yang hampir sama, ini memang benar-benar butuh waktu. Iya kan, tidak instan. Jadi saya terima kasih media juga yang sudah hadir hari ini. Terima kasih atas publikasinya. Terima kasih atas support, kritik, dan sarannya. Kami hanya EO kecil, ya, dimana kami hanya selalu belajar untuk berbenah dan memberikan sebuah bentuk konsep kinerja hobi ini agar tetap indah dan bertahan dengan nyaman dan aman. Itu aja harapan kami. Matur nuwun, ya. Terima kasih Pak Uga. Ya, Lagi. oke, terima kasih. Ya.